Gimana? Kebetulan nih, oke ini nih ketua tim dari lembaga Abdul Sahil, ketua tim penulisan buku ini. Oh gitu. Wah, betul ya Pak Kiai ya? Ya, Oke, sebagai ketua dari ini LBM PWN itu kan ya? betul. Saya ketua lembaga Basma Sahil PWNU DKI Jakarta dan ini karya kami bersama tim di para kiai yang terkumpul di forum LBM PWNU DKI Jakarta. Kebetulan sekali ya. Namanya siapa Mas? Nova Pak Kiai. Oh iya, Nova ya. Ini kebetulan sekali ya kita ketemu di sini. Saya bersama Pak Datun. Iya, ini kan saya juga mau belajar tentang apa ya, orang muda banyak teroris lah, banyak apa lah gitu. Tapi sebentar nih, masa cuma saya minum kopi, Mas? Kopinya dong Mas? Kopi kan ya? Boleh, terima kasih. Ya ini kan lagi banyak apa namanya? Boleh nggak saya mintain juga nih minuman ini juga Mas? Boleh nanti ya. Boleh. Nah itu kan ada apa namanya? Kadang-kadang kan kebetulan saya kan Kristen nih Pak. Jadi kan orang stereotipnya itu teroris itu Muslim. Terus kemudian ada yang counter nggak beragama. Nah, jadi ya apa lah. Jadi saya pengen tahu, makanya saya baca buku ini biar saya makin paham gitu. Terima kasih. Nah, kira-kira gimana itu Pak Kiai? Oh iya, jadi apa? Ya terorisme itu juga bagian dari yang dibahas. Jadi terorisme itu apakah ada kaitannya dengan agama atau tidak? Kan ini dalam perbincangan publik kan sedang ramai gitu kan. Ada sebagian yang mengatakan terorisme tidak ada kaitannya dengan agama. Ada yang mengatakan ada kaitannya dengan agama. Nah kalau menurut kami di LBM PWNU DKI Jakarta menyatakan bahwa terorisme itu tidak terkait secara langsung dengan agama, tapi terkait secara tidak langsung. Jadi terkait secara langsung tidak, tapi secara tidak langsung terkait. Sebab terorisme itu muncul dari penafsiran yang keliru terhadap teks-teks keagamaan. Penafsiran, lalu kemudian pemikiran yang harfiah, literalis, yang tidak kontekstual, sehingga melahirkan paham-paham yang salah paham dan paham yang salah. Itu bedanya apa Pak Kiai antara salah paham dengan paham yang salah? Bedanya kalau salah paham berarti memang orangnya itu tidak tahu bahwa itu salah, tapi dia salah paham. Kalau pahamnya yang salah, itu orang itu punya ego untuk mempertahankan keyakinannya, padahal tahu bahwa dia itu salah. Ini kalau terkait paham yang salah nih Pak Kiai, ini kan kalau saya sekilas baca ini, saya belum selesai baca nih Pak Kiai. Oh iya. Sampai bab 1. Iya, ini kan baru terbit ini. Baru kapan terbitnya? Oke. Iya, kemarin kan baru terbit langsung Oh, kasih. iya. Nah, ini kan jadi ingat kira-kira flashback lah beberapa tahun yang lalu itu kan sempat ada isu, saya nggak menyebut merek atau brandnya, tapi ada isu apa namanya bahwa memilih pemimpin non muslim itu kafir atau nggak benar. Itu kira-kira seperti apa penjelasannya? Ya, di buku ini juga dijelaskan ya. Jadi ini sebelum masuk ke situ, kita ingin menjelaskan perbedaan NU dengan non NU ya dalam Islam. Kalau NU dalam hal ini think tanknya yaitu LBM, itu kalau mengkaji pertama melihat sesuatu yang mau dikaji itu betul-betul harus dipahami. Yang kedua, mencari jawabannya itu melalui rujukan dari kitab-kitab kuning atau istilahnya khazanah klasik.
karya ulama masa lalu. Jadi tidak langsung ke Quran hadis lalu ditafsirkan sendiri seperti orang di luar NU. Nah, NU tidak langsung ke Quran hadis tapi ke kekayaan khazanah klasik Islam yang diproduksi melalui pemikiran para ulama masa lalu. Nah, dalam hal ini kepemimpinan non-Muslim ini kan sempat ramai ketika Pak Ahok. Nah, Ya kan, ini Pak? juga tuh kemarin yang itu ya di markas polisi itu kemarin Ya, yang Kapolri. surat itu. Ya Kapolri kan, Iya, kan dia tulis surat kan, ditulis jangan lagi dia menulis surat kepada orang tuanya dan Ya. saudara-saudaranya, ditulis supaya jangan lagi memuji-muji apa itu salah satu poin surat itu gitu. poin itu, ya. Dan mendorong dia untuk melakukan tindakan yang ekstrim itu ya sampai di kantor polisi itu. Betul. Nah, sampai berarti kan kepemimpinan non-Muslim dalam hal ini Pak Ahok itu masih disebut-sebut saja ya. Iya. Padahal udah 4 tahun berlalu, berapa 4 tahun berlalu ya? Lewat kalau 2017 kan. Iya, 4 tahun berlalu itu. Nah, ini kalau menurut kita ini kan ada di bab 2 di halaman 21. Coba kita lihat ya. Kita lihat nih. Cara bagaimana cara menggali ya. NU dalam menggali persoalan ini. Biasanya soal kepemimpinan non-Muslim. Jadi halaman 21. Nah, ini sebenarnya ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat dalam diskursus tentang kepemimpinan non-Muslim. Ya, pendapat yang pertama itu menurut Imam Al-Ghazali, lalu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu yang penting adalah orang itu bisa menegakkan keadilan, bisa menciptakan kemaslahatan, bisa kalau bahasa ininya meritokrasi. Jadi bisa apa orang itu tidak melihat identitas agama. Itu menurut 3 ulama ini. Bahkan dikatakan di ini ya, di halaman misalkan saya ini aja nah ini di halaman 22 singkatnya gini, As-Sultan Al-Adil kan adalah beda ini kan bahasa Arab ya. Intinya begini, bahwa pemimpin yang zalim itu yang akan menghancurkan negaranya, meskipun pemimpin itu seorang muslim. Pemimpin yang adil dia akan memakmurkan dan memperkuat dan membuat jaya negaranya. Yang adil, pemimpin yang adil meskipun dia bukan muslim atau non muslim. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Dan bahkan menarik lagi menurut Imam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan bahwa Allah itu akan menolong, Tuhan akan menolong negara yang adil meskipun sekuler, meskipun non muslim. Dan Allah tidak akan menolong negara yang zalim meskipun pemimpinnya itu muslim. Nah, ini di dalam
diketahui seperti itu. Begitu juga Fakhruddin Ar-Razi, ini nama ulama klasik yang mengatakan bahwa ahlul qura, ya kan, atau penduduk satu daerah itu tidak akan rusak hanya karena dia non-muslim. Gitu. Tapi kerusakan satu negara, satu bangsa itu karena kezaliman. Karena kezaliman, muamalah atau interaksi sosial yang buruk, korupsi, lalu kemudian tidak bisa bekerja, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menciptakan kemaslahatan dan kebaikan. Itu ada di kitab-kitab klasik. Nah itu satu pendapat ya. Masih ada pendapat lain? Kan ada 3 pendapat yang jadi ya kan? Ya. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini pendapat Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi dikatakan bahwa kalau di satu penduduk mayoritas Muslim, ini mayoritas Muslim ya. Nah maka non-Muslim boleh menjadi pemimpin hanya dalam level menteri, perdana menteri, gubernur. Nah, seatasnya, pokoknya presiden itu harus dari Muslim. Nah ini menurut pendapat yang kedua. Nah tapi bagaimana kalau mayoritas non-Muslim? Ya boleh, ya kan, karena itu memang Muslim minoritas. Nah, yang pendapat yang ketiga, tidak boleh non-Muslim menjadi pemimpin bagi mayoritas Muslim, kecuali darurat. Daruratnya apa? Daruratnya ketika sulit mencari sosok pemimpin dari kalangan Muslim yang adil, sulit mencari sosok pemimpin dari kalangan Muslim yang tidak korupsi, yang sulit mencari dari kalangan Muslim yang bisa bekerja. Tapi ternyata yang bisa bekerja itu yang tidak korupsi, yang adil, misalkan non-Muslim ya, non-Muslim diangkat. Nah, ini 3 pendapat ini dijelaskan di sini. Nah, lalu bagaimana NU menyikapi 3 pendapat itu? Nah, itu yang penting. Nah, NU menyatakan bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, juga bukan negara sekuler. Karena negara Indonesia ini negara yang bukan, maksudnya Bukannya ya. bukan sekuler, bukan Islam. Nah, sehingga berpijak pada Misak Madinah. Misak Madinah itu piagam Madinah. Sambil kopi ya Pak? Iya, silakan Mas Nova. Itu dulu pernah Nabi membuat perjanjian di Madinah itu dengan seluruh elemen, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan bahkan obat kekuasaan penegak berhala itu berkumpul mendirikan negara Madinah. Yasrib dulunya juga di Madinah. Nah, dan itu tidak ada identitas negara Muslim, negara Islam tidak ada. Adanya negara Madinah. Madinah itu kota, kalau bahasa kita citizen, negara sipil, tidak negara Islam, tidak negara Katolik, atau tidak negara Nasrani atau Yahudi. Bukan negara agama. Bukan negara agama. Nah, itulah yang kita analogikan bahwa Indonesia ini seperti Madinah pada waktu itu. Berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan dan gini, kemerdekaan Indonesia itu tidak melulu hasil perjuangan umat Muslim, tapi seluruh umat agama yang lain, semuanya itu punya saham dalam memerdekakan bangsa. Ya. Contoh misalkan di Bali,
itu ada perang puputan. Mereka Hindu Buddha ya, Hindu, mereka juga berjuang memerdekakan Indonesia, mengusir penjajahan. NTT atau Kristen, misalkan Papua dan lain sebagainya itu sama-sama punya saham memerdekakan Indonesia dari penjajah. Juga Muslim tentunya di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, gitu. Itu juga punya saham. Jadi seluruh agama-agama, penganut agama yang ada di Indonesia memiliki saham dalam memerdekakan bangsa ini. Sehingga tidak boleh dan tidak bisa juga tanda kutip ada sebagian Muslim yang kegeeran bahwa ini milik dia sendiri. Enggak, ini milik bersama. Sehingga diciptakan negara kesatuan dan tujuannya adalah mempersatukan kita bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Ya begitu. Jadi, nah bagaimana dengan khilafiyah atau perbedaan pendapat tiga itu? Ada satu kaidah, katanya hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi ketetapan pemerintah itu menghapus perbedaan pendapat yang ada tiga tadi. Nah, pemerintah sudah menetapkan setiap warga negara, agama apapun, begitu lahir dia punya hak untuk menjadi pemimpin. Itu di undang-undang, konstitusi dan lain sebagainya diatur begitu kan. Nah, sehingga kita ada sistem target. Target itu menseleksi dari tiga pendapat itu yang relevan mana? Yang relevan pendapat yang pertama tadi. Menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan menurut Imam Ibnu Taimiyah. Yang terpenting adalah karakter seorang figur, apakah dia itu bisa memimpin atau tidak, bisa adil atau tidak melihat identitas agamanya. Gitu cara merumuskan NU dalam merumuskan itu. Tidak sering sampaikan itu kan, serahkanlah sesuatu itu pada ahlinya gitu mungkin. Iya, ahlinya gitu. Ya selama ini kan orang-orang mungkin di luar NU dia punya misalkan seperti satu hadis pendek lalu tanpa tahu penjelasannya, jadi dia untuk menyerang dan sebagainya gitu kan. Dan ini kan di masa banyaknya medsos ya, medsos itu matinya kepakaran itu problem. Ya kan? Jadi semua orang, dari orang yang paling bodoh sampai orang yang paling alim, yang paling pintar itu bicara. Ya kan? Dan ini menjadi masalah. Jadi mestinya kan kalau dalam Islam yang sesungguhnya itu tanyalah kepada ahli. Benar. Nah, sementara di zaman medsos itu ya kan matinya kebakaran itu. Jadi kan ada 3 kematian nih dalam sejarah peradaban manusia. Kalau Nietzsche itu kan membunuh Tuhan ya. Tuhan telah mati. Kata Nietzsche. Benar kan? Padahal ada ketika di Amerika itu seorang mahasiswa yang kegenitan nulis Tuhan telah mati gitu. Kata Nietzsche. Tapi kata dosen Nietzsche telah mati kata Tuhan. Ya kan? Ya itu kan pada tergantung persepsi ya Pak ya. Kan pada itu tadi kan antara salah paham dengan paham yang salah. Gitu. Jadi kalau kita lihat atau saya pribadi lihat tuh faktor pemimpin non muslim dan seterusnya ini kan cuma salah satu faktor. Sebenarnya kan banyak hal yang saya nggak tahu lah. Aku minum ya. Saya nggak tahu.
apa yang dipelajari, apakah kitabnya sama, apakah berbeda, apakah kiainya berbeda atau gimana saya nggak tahu ya. Contoh sederhananya gini lah. Kemarin kami yang Kristen kita merayakan Paskah. Nah, Oh iya. tidak semua orang. Saya sih nggak minta diucapin selamat Paskah dan enggak sih. Nah, cuma maksudnya seolah-olah itu ada istilahnya haram untuk ngucapin Natal, ngucapin Paskah. Oh iya. Kira-kira gimana ya? Masa itu sekedar ngucapin aja? Yang seperti itu kan isunya di Pelintir seolah-olah umat Kristen menginginkan atau menuntut diberi ucapan selamat. Nah itu kan seolah-olah Iya, seolah begitu ya. kan. Padahal Kita tanya Pak Kiai aja. ya, padahal sebenarnya kan ada sebagian dari kelompok Muslim ingin mengucapkan selamat gitu. Nah, teman-teman yang Muslim yang mengucapkan selamat ini dituduh kafir oleh kelompok yang menganggap itu tidak boleh gitu kan. Iya. Nah, itu. Jadi sebenarnya pertentangannya antar sama Muslim yang satu kelompok Iya. yang boleh, yang satu kelompok mengharamkan gitu. Tapi yang dituduh malah pihak Kristen yang seolah-olah menuntut diberi ucapan selamat. Nah itu gimana tuh? Gitu. Gimana tuh? Itu menarik sekali. Jadi memang itu kan sebenarnya perdebatan pro kontra ucapan Natal itu kan perdebatan tahunan. Jadi kalau ada gitu. kalau masuk pasca terjadi perdebatan lagi, saling mengkafirkan gitu. Terus kalau Natal ada kan ya, Desember teman-teman yang mengucapkan Natal dan teman-teman yang ada juga yang mengkafirkan gitu, yang mengucapkan Natal gitu. Jadi ini ritual tahunan gitu ya. Nah sebenarnya ya kalau di dalam Al-Quran sendiri itu kan ada Yaum Maulid. Jadi Tuhan itu Allah di dalam Al-Quran itu mengucapkan selamat atas lahirnya Al-Masih, atas lahirnya Yesus Isa Al-Masih. Itu ada di dalam Al-Quran. Nah, wafatnya atas iya, jadi wafatnya ya. lahirnya Wafatnya. nah kalau di dalam keyakinan kita itu Nabi Isa itu belum meninggal tapi diangkat ke atas, tapi itu kan Di pemahaman masing-masing Bisa jadi perdebatan panjang. perdebatan lagi ya kan, tapi yang jelas ini kan kaitannya dengan mengucapkan Natal. Natal itu kan mengucapkan hari lahirnya Yesus Isa Al-Masih, betul kan? Gitu. Nah, di dalam Al-Quran ada di situ. Yang pertama, yang kedua, Nabi Muhammad itu sangat akrab dengan pendeta Kristen, yaitu namanya Noval. Mirip itu. Jangan saudara, jangan. sampai ini mungkin. Itu akrab. Lalu kemudian ketika Umar bin Khattab itu sahabatnya Nabi Muhammad itu ke Mesir, kan di Mesir itu, dan bahkan bukan hanya sebelumnya Nabi Muhammad itu salah satu istrinya itu adalah Maria Kiptia. Maria Kiptia itu Maria Kristen Koptik. Kiptia Mesir itu. Mesir. Jadi sampai sekarang Kristen Koptik itu, Ortodok Koptik itu masih ada sampai sekarang. Betul. Nah, dan bahkan ini perdebatan soal itu yang ramai juga tentang trialnya film yang diproduksi PDNU. Oh iya. The Santri. Ya pernah lihat ininya. Ya. Filmnya belum nonton, tapi Trialnya The Santri itu kan ada santri putri ya, muslimah yang membawa tumpeng makanan tumpeng itu masuk ke gereja, lalu dikasihkan ke Pak Pendetanya itu atau romonya itu kan rame.
dari kalangan mereka menyerang. Nah, di sini dibahas. Jadi di sini tuh bahkan dikatakan gini, mereka kan bilang bahwa haram orang muslim masuk ke gereja. Betul nggak? Haram orang muslim masuk ke tempat ibadahnya non muslim. Nah, padahal di halaman Pak Kiai sebentar, kabarnya nanti panjang. Saya ke toilet dulu ya sebentar ya. Oh ya, silakan. Karena daripada nanti Pak Kiai ngomong, saya ke toilet nanti ketinggalan. Saya ke toilet ini sebentar ya. Oke. Nah, oke. Siap. Ini yang bikin saya suka sama buku ini nih. Karena di buku ini juga ada nih ya, selain tadi ditanyakan oleh Mas Nova tadi itu ya, tadi kita bahas panjang lebar ya. Ini ada tentang cinta tanah air ya kan. Lalu ada tentang syarat prioritas masuk kepolisian. Lalu juga tentang ini WNI simpatisan ISIS lah ya. Nah, ini ada juga menimbang maslahat investasi. Ini lalu juga hak dasar manusia. Ini ya semacam HAM gitu ya. Hak asasi manusia ya. Lalu juga konsep wakaf masjid. Nah, yang menarik itu terakhir nih, nah disinggung juga soal protokol kesehatan di masa pandemi COVID ini. Tapi pertanyaan begini, Pak Kiai. Tadi Pak Kiai juga udah terangkan panjang lebar ya. Di buku ini juga sudah dibahas ya. Dan banyak ulama-ulama klasik yang katanya itu sudah mengajarkan dari zaman dulu. Gitu. Tapi kenapa gitu? Masih ada aja yang berpandangan salah paham dan paham yang salah itu. Ketinggalan apa nih? Ya, ketinggalan. Silakan minum dulu. Udah ke toilet ya udah ya tadi. Sudah ya. Nah, ini kita lagi lanjut ngobrol. Kenapa katanya Pak Darsum, padahal sudah banyak khazanah klasik dan pandangan para ulama yang dijelaskan tadi, tapi masih ada saja yang pahamnya salah atau salah paham gitu ya, masih ada saja kelompok-kelompok gitu ya. Nah, itu sebenarnya karena ada satu golongan atau sekte aliran yang tidak menghargai khazanah klasik Islam itu. Dia menggunakan jargon kembali ke Al-Quran dan hadis itu. Nah, mereka sehingga Tapi bukannya bagus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi cara bagaimana menggali Quran hadis itu dengan cara apa? Oh, jadi itu masalahnya. Jadi mereka mau menggantikan posisi sarjana ulama klasik itu yang menafsirkan Quran dengan mereka mau menggantikan yang mau sebagai penafsir yang lebih benar menurut mereka gitu ya. Nah, itu dan pada kenyataannya justru mereka menghasilkan pemikiran yang lebih mundur dari pemikiran klasik gitu. Yang pemikiran klasik yang kita tahu sendiri tadi sangat toleran, mendiskusikan soal pemimpin muslim, non muslim, pemimpin non muslim, lalu kemudian di klasik juga dijelaskan bahwa non muslim orang muslim itu nggak apa-apa masuk ke gereja, ke sinagog, ke tempat-tempat ibadah non muslim, bahkan sholat di gereja juga nggak apa-apa. Itu di khazanah klasik yang dipegang oleh Nahdliyin. Gitu. Sementara pandangan mereka yang katanya itu kembali ke Quran hadis, justru itu intoleran karena mereka menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis itu dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Nah, ini yang menjadikan ironi. Mereka menganggap reformis gitu kan, pembaharu gitu ya, kembali ke Quran hadis gitu. Kembalinya, cara menggalinya bagaimana? Ya
akhirnya begitu hasilnya. Jadi menafsirkan Quran, hadis tidak kontekstual, apalagi gramatikal Arabik, nahwu sorofnya lemah, gitu. Ya seperti yang kemarin ada kalau katanya Ustadz itu lalu kemudian mengucapkan kata-kata Arab tidak tepat, ya kan? Nah masa begitu? Pokoknya Quran hadis kan Arab ya, yang kita harus menguasai nahwu sorof atau gramatikal Arabik, grammarnya. Nah grammarnya saja nggak ngerti, bagaimana menafsirkan? Benar nggak? Iya. Nah benar-benar tata bahasanya itu ya. iya, ilmu linguistiknya nggak ngerti, linguistik Arabnya nggak ngerti. Bagaimana cara menafsirkan? Nah inilah yang sebenarnya kenapa muncul kelompok yang salah paham dan pahamnya salah, gitu. Dan mereka mengatasnamakan modernis, katanya kalangan modernis, tidak mau mengakses atau menggunakan pendapat-pendapat ulama klasik lama. Dia mau ijtihad sendiri, tapi ijtihadnya justru terbelakang, justru lebih tidak maju. Padahal ulama klasik itu kalau istilahnya saya pernah dengar itu sanadnya itu lebih jelas gitu ya. Sanad, Nabi ya. transmisi dan otoritasnya, wewenangnya ya otoritas keilmuannya, ya itu lebih jelas. Nah, yang Ada produknya, misalkan Imam Fakhruddin Ar-Razi itu 21 jilid buku kitab, gitu. Imam Al-Ghazali yang dibaca Tiarul Aqsa Ad-Dalah itu 5 jilid, sarahnya 10 jilid, jelas. Dan di situ kalau kita baca itu jelas logikanya, narasinya, argumentasinya jelas. Nah ini orang-orang yang baru ini, yang tanda kutip sok modern, yang tidak mau menghargai khazanah klasik, itu mereka hanya tahu puzzle-puzzle saja, sedikit, baru ngerti satu hadis saja, seolah-olah dia yang paling alim. Wah, ya kan? Dan yang lain tidak ada yang alim. Padahal kalau dikejar, yang lama juga. Nah ini sebenarnya motifnya apa gitu mereka ya? Ambil contoh lah misalnya ya, kalau tadi sempat disinggung soal Ahok yang jelas-jelas memang non muslim lah gitu ya. Tapi Pak Jokowi pun yang muslim itu malah dibilang dituduh-tuduh juga non muslim gitu kan, sempat kan dulu kan sampai dibilang orang tuanya kan sempat juga dulu sampai kita bikin buku ya dan launching. Ya, itu kenapa itu biar gitu ya? ya kalau ya itu, jadi di dalam Islam itu ada kalangan tradisional yang itu tetap menghargai, menghormati khazanah klasik, produk pemikiran para ulama dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, lalu kemudian ada metodologi. Nah, ada golongan yang tidak mau menghargai khazanah klasik ini, gitu. Dan mereka ini justru sebagian dari mereka itu orientasinya sejujurnya adalah politik. Politik yang menunggangi agama, Politisasi agama. sehingga gitu. Nah sekarang gimana strategi untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu? Ya strateginya menurut saya yang pertama seperti yang kita obrolkan tadi, mayoritas maksudnya kalangan Nahdien ini kan itu tidak boleh diam, mengisi medsos
harus mendominasi medsos, mendominasi narasi, ruang publik harus didominasi gitu. Dan tentu saja karena hanya NU dan Muhammadiyah ya dari kalangan Islam yang mengusung dan bersedia terhadap NKRI, mestinya negara pun harus mensupport eksistensi NU dan Muhammadiyah. Jadi kalau misalkan ada oknum politisi yang memberi panggung ke mereka, maka itu mereka akan pakai semaksimal mungkin. Dan itu dosa politisi sebenarnya. Kalau misalkan mereka berkoalisi dengan mereka, golongan yang organisasi politik atau politisasi agama. Nah ini kadang demi mendulang suara, gitu kan, demi mendapatkan dukungan, kadang politisi itu berkoalisi dan memberi panggung ke mereka. Berarti benar yang Ahok pernah bilang, umat dibohongi oleh politisi ini dengan menggunakan teks-teks kitab suci gitu ya. Sampai Ahok itu udah beristat, itu sudah lewat lah ya. Nah sekarang nih kan buku ini judulnya moderasi paham keagamaan ya. Ya. Nah, pendekatan moderasi ini nih kepada kelompok-kelompok yang salah paham dan bahan yang salah itu, pendekatannya seperti apa moderasinya ini? Nah ini masuk. Jadi saya pribadi dengan Gus Sofa Iksan itu masih saudara lah. Saudaranya Bang Mun, Bang Naim gitu. Ya. Itu kita punya komunitas namanya Rumah Daulat Buku. Rumah Daulat Buku, singkatannya Rudalku. Rudalku, Rumah Daulat Buku. Itu kita memberi pengajian ke ex-napiter. Nah, pengajian kita memberikan konseling keagamaan agar mereka kontrak dan kembali ke NKRI berbasis paham keagamaan gitu. Lalu literasi kita bangunkan perpustakaan di sana di rumah-rumah mereka, baru beberapa titik gitu. Setiap bulan sekali kita ngaji, saya yang jadi pemateri gitu. Nah dengan begitu tuh mereka bisa menyadar moderat. Jadi kita butuh napas panjang tanpa ada atau tanpa tergantung pada program deradikalisasi. Jadi orang kan selama ini NGO, LSM atau yang lain itu kalau ada program deradikalisasi jalan, kalau nggak ada ya nggak jalan. Benar nggak? Kalau kami ini sudah 7 tahun tanpa ada support dana, tanpa ada program jalan terus. Dananya dari mana? Dari Gusti Allah. Jadi kita urunan saja. Sama Gus Sofa. Itu yang kan kalau ada yang pakai lakukan gitu ya teman dengan yang kita lakukan untuk moderasi itu. Untuk moderasi karena yang namanya hidayah, petunjuk dari Tuhan itu butuh proses. Tidak cukup dengan program 1 tahun 2 tahun. Terus gitu. Gak bisa ujuk-ujuk langsung jadi kan ya? Iya, nggak bisa. Itu program harus tobat semua, harus kembali ke RRI semua, harus moderat, nggak bisa. Ada berapa orang ex-napi teroris ini yang kena kiai tangan? Ya, sebenarnya punya ratusan ya, cuman Ratusan? Iya, cuman kalau yang aktif ngaji, karena kita dulu ya sebelum corona ini itu hanya di Jakarta saja, Jakarta, Bogor, Depok, gitu ya, Bekasi lah, hanya itu saja yang datang gitu. Nah kalau pakai Zoom itu lebih banyak lagi, kayak misalkan di Kalimantan, Sumatera, ex-napiter yang di luar itu bisa gabung di Zoom gitu. Jadi dan itu prinsip kita harus bernafas panjang dalam memberikan pemahaman, moderasi
NKRI kembali ke NKRI berbasis pemahaman keagamaan dan kebangsaan itu tidak cukup dengan program 1 tahun, 2 tahun, nggak cukup. Dan itu menurut saya orang-orang zaman dulu ya, ulama atau apa namanya kiai, ustadz, pendeta, romo, ya kan, itu kan mereka menyadarkan masyarakat itu tanpa ada funding, tanpa ada program 1 tahun, dakwah 1 tahun, setelah itu enggak lagi kan enggak gitu, kan terus ya kan sampai ya kan titik darah penghabisan gitu, mestinya kan begitu. Dan kita punya konsep begitu, kayak misalkan kita menyadarkan masyarakat preman gitu ya, masyarakat yang terbelakang gitu. Masa kita harus menunggu adanya dana dari funding dari ya nggak jalan kalau begitu, benar nggak? Nah itu kita makanya kita pokoknya lillahi ta'ala ikhlas lah, pokoknya kita terus jalan soal rezeki di Tuhan yang ngatur gitu. Nah ini soal ISIS ini yang mau dipulangkan itu kan dibahas di sini. Bagaimana pendapat dari LBM tentang pemulangan ISIS ini? Oke. Ada beberapa model ex-ISIS ini, ya. Ada yang sudah bergabung dengan ex-ISIS dan ikut berperang di sana. Itu satu. Nah kita harus membedakan. Ada yang kedua, returnis deportan. Yang mereka itu dari Indonesia mau gabung ke ISIS tapi tertahan di perbatasan Jordan, Turki, Irak, gitu. Lalu ditangkap, dikembalikan, belum masuk. Iya kan? Belum melakukan kejahatan. Kegiatan di ISIS-nya. Belum. Jadi dia lewat jalur Turki, ya kan? Belum bersentuhan langsung gitu. Belum. Itu ada begitu. Jadi kita harus membedakan antara orang yang sudah terlibat dengan ISIS, ikut berperang di sana, melakukan kejahatan, perang dan lain-lain, dengan orang Indonesia yang baru di perbatasan ketangkep polisi internasional namanya Interpol ya, terus kemudian dibalikin ke Indonesia atau di bandara ada intelijen menangkap dia, dikembalikan lagi. Itu berbeda, itu ada berbeda. Artinya itu kan benar. Nah, yang pertama kalau yang terlibat di dalam ISIS, kita menyikapinya mereka itu ya pertama ada kejahatan perang, merusak negara orang, Irak sama Suriah kan. Maka mestinya ada lokal delikte. Lokal delikte yaitu kejahatan itu dilakukan di mana? Di situ dia dihukum mestinya. Iya dong. Misalkan orang Jakarta melakukan kejahatan di Surabaya, dihukum di sana kan? Proses Surabaya. Nah, begitu pun orang Indonesia, Inggris, Jerman dan lain-lain datang ke Irak, gabung dengan ISIS, melakukan kejahatan di sana, maka di sana lah harus dia hukum. Namanya lokal delikte. Gitu. Di dalam Islam juga begitu. Nah, kalau misalkan ada kebijakan dari internasional Amerika dan PBB dan lain sebagainya, ya silakan berdasarkan kesepakatan. Tapi yang jelas itu harus dihukum kalau memang kejahatan di situ. Nah, kalau sudah selesai penghukumannya, boleh baru melakukan kecuali anak kecil yang kalau dalam Islam belum terbebani hukuman, anak kecil ya. Nah, itu juga harus disikapinya berbeda dengan orang yang sudah dewasa dan melakukan kejahatan. Nah, kita juga deradikalisasi itu ya harus mereka-mereka ini yang belum melakukan kejahatan. Dan ini hukuman kan sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Kalau kejahatan yang berat, hukumannya jelasnya harus berat. Kalau ringan, nah begitu. Nah, sikap kita begitu.
Pak Darso. Jadi sikap dari LDM ini dikaji sungguh-sungguh dengan matang, jadi nggak seperti di medsos yang asal tolak gitu ya, jadi menggenerasi atau sebagian setuju pula gitu ya, jadi hanya sekedar hitam dan putih saja gitu ya, cuma doain. Padahal kalau digali lebih dalam lagi, dibahas lebih dalam lagi, ditimbang-timbang lebih dalam lagi, diamati lebih dalam lagi, ya itu banyak aspek yang masih diperhatikan yang sudah dinilai atau dipertimbangkan, dikaji oleh LDM. Makanya buku ini nih Betul. keren banget nih bro. Ya, makanya yang tadi kan menyikapi tadi ya, era sekarang itu orang baru baca judulnya itu udah merasa ngerti isi bukunya. Bahasanya kan seperti itu kan. Betul ya. Dan memang literasi masyarakat itu sungguh kurang. Dan kalau bisa suruh baca begini, ya mudah-mudahan banyak yang baca buku ini jadi lebih paham lah kita bagaimana saling bersikap dan menyikapi satu sama lain. Betul. Itu ya. Aku juga ada acara Pak Oke. Mungkin ada acara. Iya, terima kasih. Makasih atas waktunya makanya mungkin bisa makin paham lah. Kita juga yang akan saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Jadi saya mengutip kalimatnya Pak Kiai tadi ya, sama nyambungin dengan suatu kekuatan mengatakan kalau kita pengen lari cepat, kita sprint sendiri bisa. Tapi kalau kita pengen lari jarak jauh, kita harus bersama-sama supaya sampai tujuan. Artinya apa yang Pak Kiai lakukan ini, ya kami berharap mungkin ada banyak kiai-kiai lain atau mungkin teman-teman saya Muslim yang lain yang mungkin saling leader takut dikafirkan lah atau takut diapain, mungkin mau bergerak bersama-sama untuk mengatasi radikalisasi lain. Betul. Saya closing statement sedikit dan mengutip dari Syekh Abdullah bin Baya. Abdullah bin Baya ini seorang mufti Arab Saudi dan dosen di Arab Saudi. Dia mengatakan inna himmataka minal alim antar hamanas la antu habibahum wa antu ilahum ala jannah la antu hajjila bihim ilaka. Jadi tugas seorang yang punya ilmu adalah menyayangi manusia, bukan menyakiti mereka, menunjukkan jalan ke surga, bukan mensegerakan mereka ke neraka. Gitu. Jadi ini kan mereka ingin segera masuk surga, padahal itu mensegerakan diri ke masuk neraka. Mendahului waktunya Tuhan. Iya, mendahului waktunya Tuhan. Iya. Itu ya, makasih. Oke, makasih Pak Kiai. Terima kasih waktunya Pak Kiai, semoga sukses dengan dilakukan. Ya. Oke, terima kasih.